Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kedengaran kita ke surga. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang masih berlaku dalam setiap kehidupan kita ada sampai saat ini. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Karena Kau yang setia Tuhan, Bapa yang mulia bagi setiap kita bersyukur Yesus. Kasih-Mu besar, Tuhan.
bersekutu kepada Tuhan. Memberikan hati kami, hidup kami, pujian kami, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami benar-benar siap untuk memuji Tuhan. Kami benar-benar siap untuk memuliakan, mengagungkan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tepuk tangan yang sangat meriah kepada Tuhan, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan, haleluya. Roh Kudus juga dengar ya. Siap memuji Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita. Oh betapa indahnya.
penuh dalam nama Yesus kami akan terima firman Allah pada siang hari. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan hidup Yesus. Saya lihat Iwan tadi nyanyi joget, saya juga semangat ya. Itu sudah 2 hari ibadah, saya lihat dia gini ketawa dia. Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Dokter 32% menurut koran stres hari-hari dokter. 16,8% depresi. Tahu nggak saudara depresi? Itu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak. Ada nggak yang stres depresi di sini ini Tuhan? Tolong angkat tangan. Nggak ada kan? Semua gembira karena ada Tuhan. Dokter aja stres, ya. Karena dia berpikir kapan saya mau mati. Dia nggak mikir kapan saya mau dapat uang pesangon, kapan saya mau mati. Karena hidup berhadapan dengan maut setiap jam. Ya, saudara, kita masih enak. Sebabnya jangan lupa doakan para dokter, para medis. Kasihan, kalau mereka mogok, saya nggak tahu gimana keadaan rakyat Indonesia. Nah, kita bersyukur Tuhan masih berikan kita orang-orang yang bertanggung jawab, yaitu dokter-dokter yang mau mengabdi kepada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Sudah belajar mahal, ya, sudah ketemu di praktek lagi, ketemu alat pelindung diri, nggak ada lagi alat pelindung diri, nggak ada yang jamin dokter. Kita bersyukur ada jaminan yang saudara dan saya dapat setiap minggu, yaitu tubuh dan darah Yesus dan firman Allah. Ya. Sebabnya jangan lupa berdoa siang atau begitu, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk mencari menemukan vaksin ya untuk COVID-19. Cina ya dengan Sinovac, dia kerjasama dengan Brasil, dengan Indonesia, khususnya Universitas Padjadjaran di Bandung. Ada 1.650 orang yang sedang diuji dengan vaksin ini, ya. Amerika tidak kalah, ya. Dia nggak mau tunduk kepada teknologi Cina. Dia berusaha lagi, dia mengembangkan vaksin untuk COVID dengan perusahaan yang namanya Johnson & Johnson dari Swedia dan juga Pfizer dari Amerika. Ini adalah perlombaan untuk mencari vaksin. Syukur, terima kasih ya. Negara-negara kaya sedang berlomba untuk mencari vaksin. Tapi saya bersyukur kita tidak jauh-jauh cari pertolongan Tuhan, cari perlindungan Tuhan. Hanya salah satu yang saudara lakukan protokol Alkitab, yaitu beribadah. Sudah hampir 6 bulan kita dijaga Tuhan. Nggak ada amin. Ya, itu cuma sampai bulan lalu sudah selesai. Saya mau istirahat aja. Ada hotel bintang 3 yang disiapkan bagi orang yang terkena COVID. Hotel bintang 3, mau nggak ke situ? Ada nggak? Tolong ke tangan. Saya juga berdaftar. Ada yang berdaftar. Saya juga biarpun hotel bintang 5. Ngapain? Mau ngiram di rumah sakit, mau istirahat karena COVID, nggak ada. Meskipun tempat nyamuk di Sukapura, saya masih senang di Sukapura. Nah, inilah kebaikan Tuhan. Sekali lagi sudah, kebaikan Tuhan ini bukan kebetulan. Benar-benar cari di dunia ini ada orang bisa jamin 7 bulan untuk menghadapi COVID. Negara-negara maju sekalipun mereka nggak ada bisa jaminan. Rakyat 7 bulan saya bisa jamin kamu bebas COVID. Kita boleh dibuktikan oleh Tuhan bahwa kita sudah dijaga, dilindungi, meskipun kan kita ada di lingkungan loh. Kalau itu kemarin masih jauh-jauh, masih ada di Jakarta Selatan, sekarang sudah ada Jakarta Utara. Bahkan Jakarta Utara kan termasuk paling tinggi Jakarta di DKI Jakarta itu penularan COVID. Tapi saya yakin, ya, Yesus Kristus tidak berubah kuasanya dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang akan menolong saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Itu yang kita perlu syukuri. Nah, puji Tuhan. Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Injil Matius.
Kita berdiri semua dan kita akan baca Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai yang 16. Kita baca bergantian, ya. Injil Matius, ya. Injil Matius 5 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, saya baca ayat 14 sampai 30. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita baca bersama-sama ayat 16, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang, kita bicara mengenai terang. Terang itu sumbernya dari api, ya. Kalau kita melihat sekarang terang, kita ada dalam suasana yang terang, ya. Ini ada matahari, itu terang, sumber terang, ya, di planet ini dan di bumi ini. Kalau matahari ini tidak ada, gelap, maka kita tidak bisa melihat apa-apa, meraba-raba. Kalau tidak ada lampu, tidak ada senter, tidak ada obor. Nah, ini adalah satu gambaran yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Kita adalah terang, adalah api itu yang menerangi kegelapan. Di mana ada terang, kegelapan akan hilang. Ya. Perbuatan-perbuatan terang akan melenyapkan perbuatan-perbuatan gelap. Ya, pikiran gelap, ya, hati gelap, ya, melakukan pengedaran atau konsumsi narkoba itu adalah perbuatan gelap. Nah, kalau ada orang-orang terang di sana, dia akan bilang jangan, narkoba tidak baik untuk kesehatan, itu larangan pemerintah dan juga Tuhan melarang. Ya. Perbuatan-perbuatan najis, ya, kita akan memberikan satu kontribusi bahwa itu tidak baik. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, negara inginkan ada orang-orang yang berpikiran terang, bukan pikiran gelap, korupsi, nepotisme dan segala macam perbuatan jahat itu adalah pikiran gelap. Nah, kita melihat di sini bahwa Tuhan membutuhkan kita menjadi terang di dunia ini, dan negara ini juga membutuhkan manusia-manusia terang. Dan saya katakan siapa mereka? Tidak semua manusia di dunia ini hidup dalam terang. Karena apa? Mereka tidak tahu di mana terang itu yang mereka dapatkan. Kita bersyukur kita mendapat terang karena kita tahu terang itu yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dia katakan, akulah terang dunia. Yesus yang berkata-katanya, ya. Bukan hanya menerangi seperti matahari, tapi menerangi kehidupan-kehidupan yang gelap, yang kotor, yang najis, yang dosa, yang penuh dengan kebejatan moral. Itulah harus diterangi oleh terang Kristus. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Ini yang saya ingin sampaikan. Yesus tidak menerangi lagi, dia sudah naik ke surga. Tapi dia titip saudara adalah umat-umat yang duta kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Nah, kita boleh melihat, ya, terang atau api. Ya, kalau kita lihat lilin, ya, lilin ini pertama kali digunakan di bait Allah pada abad ketiga. Ya. Ketika mereka mau cari terang, mereka cari apa? Yang mereka tentukan lilin dan itu bawa di bait Allah untuk menerangi lilin atau pohon Natal. Dan sampai saat ini baru digunakan tidak pohon terang, ya, pohon terang. Artinya dimulai dari terang lilin itu, ya, yang gelap, pohon yang gelap itu ketika ada lilin itu maka dia menjadi terang. Itu dari gambaran bagaimana Yesus Kristus terang dunia, dan terang itu dia berikan kepada kita untuk hidup dalam terang. Nah, api bukan untuk lilin, ya, tetapi untuk lingkungan. Ya, sekali lagi, saudara ditaruh di sini di lingkungan yang gelap. Sukapura terkenal dengan dahulu nama ini, daerah ini Sukapura Bacok, artinya tempat kekerasan. Sukapura, ya, tukang bantai, potong orang, ini Sukapura Bacok, ya, namanya Sukajaya. Kemudian diganti dengan Sukapura Bacok, baru Sukapura sekarang ini. Nah, anugerah Tuhan ketika Tuhan izinkan gereja ini masuk ke sini, pertama kali saya perangi adalah kekerasan. Tuhan tolong, saya ada di daerah keras, daerah yang dikatakan hukum rimba, tidak punya aturan hukum, salah sedikit
ini dibantai. Ya. Nah, puji Tuhan saat ini kita tidak melihat lagi pembantaian ini terjadi. Karena apa? Terang Kristus, gereja Tuhan, orang percaya ada di sini dan mereka mengenali kegelapan yang ada di wilayah ini. Itu yang saya boleh katakan. Itu memang sudah terjadi. Ya, dari Sukapura bacok menjadi Sukapura terang. Amin. Karena apa? Ada terang Kristus, saudara dan saya. Ya. Kita nggak diajar di sini pengedaran narkoba, kita nggak diajar di sini balas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak diajar di sini berkelahi, ya kita tidak diajar di sini melakukan kejahatan, tidak. Kita diajar di sini melakukan terang, perbuatan-perbuatan terang. Nah untuk inilah saudara, ya kita harus tahu bahwa kita diutus, kita ada di sini untuk mengembangkan SDM kita, talenta kita, kuasa, hikmat dan karakter Kristus yang Tuhan inginkan untuk kita bagi, yaitu karakter kasih dan bersatu. Ya. Kasih ini selalu digemakan oleh pengikut Kristus supaya mereka jangan sampai lupa tugas mereka. Menerangi dengan apa? Kasih. Kalau kasih, saudara, konotasi kasih kalau kepada orang baik itu pantas, baik tadi. Ya. Kepada orang tua kasih, kepada saudara kasih. Tetapi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lebih daripada kepada saudara, orang tua, sanak famili. Tapi Tuhan ajarkan kita harus mengasihi lebih daripada kasih yang biasa-biasa, yaitu kasih kepada orang dekat kita, orang baik. Tapi kita harus mengasihi siapa? Musuh kita. Itu tidak gampang. Tapi inilah perbuatan terang yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada itu, supaya kita punya standar di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Kalau orang mengasihi cuma sekedar orang baik, orang tua, itu sudah umum. Tapi ketika kita disuruh mengasihi musuh, dia bilang mengasihi musuh gak usah ya. Nah, itu dia. Kenapa? Standar biasa orang dunia itu. Tapi kita punya standar di atas rata-rata. Nah inilah yang perlu dikembangkan. Ini yang perlu dikembangkan, ya. Nah, saudara, yang kedua, api itu lilin menumurkan lilin itu sendiri, diri sendiri. Jadi api, ya, di dalam lilin itu dia akan membakar lilin itu sampai habis. Artinya apa? Ya, kita harus diproses. Saya ingat jemaat Immanuel Sukapura diproses oleh Tuhan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya ingat tahun 1993 kita pertama kali diproses oleh Tuhan di dalam Semarang, di demo. Ibadat seperti ini kita disiram bukan dengan air tapi dengan batu. Ya, dari tahan bawa ke kelurahan di kantor RT diadili di sini. Ya, lurah datang polisi datang polisi di sini. Akhirnya saya diamankan oleh Koramil. Saya bawa di kantor Koramil. Ya. Dimarahin lagi saya di sana sama wakil pemerintah. Kamu sudah tahu itu daerah orang hijau, kamu mau bikin ibadah. Saya bilang, ya kamu bikin apa? Karena orang Indonesia kok masa mau ibadah di bulan? Dia bilang mau ibadah di bulan. Ya, udah tahu nih? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau bapak nggak mau jaga juga kami tetap ibadah. Kenapa kami ibadah? Minggu depan kami datang ibadah. 2 minggu pak, akhirnya dikirim, ya 5 orang pakai senjata jaga di baktian. Memang ini diproses, ya. Bahkan sampai sekarang kita masih diproses, bukan cuma tahun 93 dijagain, ya. Tapi sampai saat ini saya katakan Tuhan yang jaga itu. Amin. Tentara nggak ada, polisi nggak ada, tapi Tuhan jaga kita. Itulah saya katakan api, ya. Kita harus diuji, api kayak apa, ya. Nah, kemudian saudara, ya, api itu adalah lampu atau obor yang ditaruh di tempat yang tinggi supaya berguna. Nah ini lampu ini taruh di sini, ya, bukan taruh di belakang layar, ini taruh di sini supaya berguna. Saya bisa baca, saudara bisa lihat muka saya. Itu adalah guna daripada api atau cahaya atau terang. Saya bersyukur jemaat yang mempercayakan saya layani di Sukapura ini menerangi Indonesia, bukan hanya Jakarta, ya. Saat ini ada satu tim yang ada di Sulawesi Utara sedang meninju dari gereja ke gereja. Dia turun, dia masuk ke pasar-pasar, dia berita, ya, khususnya kepada orang-orang kaya. Saudara, kalau saudara punya kalian baik, kembangkan, nggak usah takut sama siapa Tuhan dia, saudara. Amin. Yang nanti saya orang Kristen itu nggak usah tiada. Mereka memang orang
agama Kristen itu nggak bisa jaminan, tapi percaya kepada Isa Almasih itu jaminan. Dan mereka sedang merapat, mereka sedang merapat. Nah, saudara, itu terang yang kita harus jaga dan kembangkan dalam hidup ini. Nah, saudara, kita lihat masing-masing kita punya talenta atau terang itu. Ya, kita baca dulu Matius 25 ayat 15. Matius 25 ayat 15 sudah munculkan. Ya, Matius 25 ayat 15. Boleh baca, kita baca sama-sama. 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Cukup. Ini perumpamaan tentang seorang tuan yang kaya. Dia mempersiapkan orang-orang kerjanya untuk mengembangkan talenta yang ada kepada mereka ketika tuan ini pergi ke luar negeri. Dia kasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita melihat yang 5 talenta dikembangkan. Dan akhirnya ayat ini berkata, setelah kamu yang setia dan rajin, masuklah engkau ke dalam kesukaan Bapa. Yang kedua, 2 talenta dia kembangkan, sama juga. Yang ketiga, Tuhan bilang, tangkap dia, masukkan ke dalam api, matikan dia di situ. Itu Alkitab. Orang bilang kejam, bukan kejam. Memang harusnya begitu. Manusia hidup harus punya sesuatu. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kita punya talenta. Saudara dipanggil Tuhan bukan orang bodoh, tolol, dan tidak punya arti. Kita punya, tapi kita tidak mau kembangkan. Itu yang saya katakan. Kita tidak menyadari, ya. Kita ada suatu kelebihan sebelum dunia dijadikan. Tuhan bilang kita sudah dipilih dibandingkan dengan orang luar sana. Dia nggak tahu kemana pergi hidupnya. Kita sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tentukan. Tidak, kamu akan masuk menjadi belakang orang yang saya panggil. Bukan tidak yang minta, tapi Tuhan sudah siapkan sebelum tidak tahu nenek moyang minta, papa moyang, kakek moyang belum ada, Tuhan sudah siapkan. Jadi jangan kita sombong. Saudara, kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan dan kita punya talenta. Tergantung kita mau kembangkan atau tidak. Ya. Saya bersyukur sekali lagi, saya karena dari kecil pernah di proses kerja, kemudian saya punya waktu di sini. Saya bilang apa? Makan saya cukup di sini. Tuhan sudah kasih itu apa sih? Tapi saya punya visi untuk apa? Misi perlu dana. Jeruk sudah habis belum? Sudah. Coba lihat, baru saya tangan jeruk, saya minta pada saya jual jeruk, level nipis, saudara beli, saya pakai pegangan untuk tidur untuk misi. Ada? Oh, nggak ada masalah. Oh, masih ada, saya belum tahu. Kalau beli berikut, harganya sudah mahal. Itu promosi buat penginjilan. Makanya siapa yang beli tadi mahal, wah, begitu mahal sudah. Saya tanam, saudara. Sekarang saya tanam di Manado. Saya kasih cari orang-orang kerja di sana. Mana? Saya seleksi dari sekian puluh. Saya cari mana kita. Saya tanya, kamu ada kerja berapa jam? Oh, 6 jam. 6 jam. Ya, kamu berapa? 7. Saya bilang enggak, saya 9 jam. Dari jam 8 sampai jam 5. Mau? Gitu. Dia ikut berkata, ngapain lo kerja? Ya gitu. Upah sehari, upah pas-pas. Nah, sekarang yang sombong itu sekarang mencari kerja karena sudah gak ada uang gaji. Gaji dipotong seperempat. Dia mau ngemis, mau minta jadi petani. Gak usah, tapi gak mau kerja. Karena capek di perut kok. Cari ada uang sendiri, maka mau cari duit. Bingung. Sementara dia tiap hari keluarganya dapat duit, dia kerja. Saya kira kita jangan kalah. Orang Indonesia adalah pekerja tangguh. Tapi kita belakang ini sudah santai karena Indonesia kaya. Kita kalah dengan Korea. Korea 1 hari kerja, dia punya jam kerja 14 jam sampai 15 jam. Ya, di mana ada sebagian orang yang kerja 6 jam. Saya bilang enggak, paling tidak 9 jam. Kalau kamu mau bersaing 9 jam boleh. Yang 6 jam, 7 jam rontok. Mereka mau minta, nggak usah kamu kerja sana. Ya, biar kamu mau minta gaji setengah dari harga orang ini, nggak ada orang kasih gaji sama kamu, nggak ada. Karena susah. Itulah yang saya bilang. Talenta yang Tuhan berikan. Jangan saudara saya begini kok, kere, jadi orang Kristen nggak bisa rampok, nggak bisa mengedar narkoba. Banyak masalah yang dihilangkan, nggak boleh orang Kristen. Jadi kita mau bagaimana? Kembangkan talentamu di dalam Tuhan akan berikan. Ya, jangan mengeluh, jangan sesali nasib. Saya puji Tuhan.
Saya perintah dari sini, kerja sekarang kan. Pertama satu tahun cabai gagal. Yang memang dalam proses hidup ini ada gagal. Saya tanam ribuan, ada 7.000 batang, bayang tiba-tiba, wah saya salah pupuk, kering. Ya sebenarnya alhamdulillah aku orang yang belum mengerti. Saya ganti langsung jahe, tanam jahe. Baik, ikuti. Sekarang saya masuk jatuh. Sekarang saya pantau seluruh daerah-daerah pertanian. Kamu mau tanam ini pupuknya, ini cara tanam. Loh, saya bilang saya kaget juga, saya pemerintah, tapi saya belajar. Saya lagi bertanam di Papua, ada 100 hektar tanah dari falon punya orang tua. Pergian, sawah, tapi saya bilang, kamu punya ada bendungan, terus ada apa? Ada traktor, terus ada apa? Loh, kenapa nggak pakai? Ya nggak tahu, kami tak tahu tanam. Robah cara berpikir, saya pantau dari sini jarak jauh. Buka internet, buka HP kamu yang saya ajar. Mulai hari pertama apa yang mereka? Oh itu bisa, berapa? Teknologi bisa. Di kampung bisa. Saya tanam jeruk. Sekarang saya perintahkan 5 daerah tanam jeruk dan saya nggak promosi, tapi saya bilang Tuhan kasih itu. Saya perintahkan di Manado 2 daerah tanam jeruk di Papua. Ya, cuma saya belum dapat perintah dari Pak. Saya melawan jeruk batang dengan jeruk garam. Karena saya lihat berkembang itu ide yang seringkali kalau sampai jadi saudara, ya, saya bilang tahu Papua 5 tahun ke depan kamu jadi bandar jeruk. Saya mau kirim 1.000 bibit, 1.000 pohon, bayangkan berapa banyak. Saya makan, saya kumpulin bibitnya. Ibu gembala senang jeruk, saya juga senang. Kasihan dibuang, simpan. Saya hitung itu sudah 700, 800, sudah 1.000 bibit saya kirim ke daerah. Oh besok saya di sana, saya dikasih tidur di atas jeruk. Ya, kita punya, cuma seringkali minta dari Tuhan. Tuhan, saya punya kemampuan ini apa? Kalau saya lihat anak muda milenial sekarang berhasil di pertanian, saya pikir sampai Menteri Pertanian dia bilang bayarkan anak milenial. Tahu nggak gajinya? Itu 1 bulan 100 sampai 150 juta. Hah? Saya bilang lebih besar dari direktur bank. Iya, ini dia kasih data. Karena mereka tahu mau kembangkan mereka punya kemampuan itu. Karena anak muda punya teknologi dia, kemauan keras dia ada, ya. Kemudian dia mau berani. Nah itu. Nah sekarang saya bilang di gereja juga, iya saya harap gereja kita kembangkan setiap kali karena gereja itu adalah terang. Tuhan kirim untuk menerangi gelap. Jangan kita kalah dengan orang dunia. Ya, jangan kita kalah. Begitu kan kompleks sana. Kalau tanya tempat yang sejuk, cari aja di kanan kiri. Gak ada tempat yang sejuk. Kenapa? 10 tahun lalu saya tanam pohon. Saya tanam, jadi kalau orang mau datang, enak ya di kota ada ini enak, kalau pikir enak, tanah ini gak gampang kan? Tapi itulah ya, di rumah saudara ada tanam karena pergi jauh itu perlu ya. Kalau panas saudara di jalan, kalau panas bang kempes cari apa kalau di jalan? Kalau nggak ada rumah cari apa? Cari pohon kan? Nah ini pohon ini semua dari pohon. Nah itulah yang saya bilang, setiap kita punya kemampuan. Jangan kita bilang, tidak apa artinya. Setiap kemampuan kembangkan. Karena itu punya keuntungan bagi kita, bagi lingkungan dan orang lain. Nah, akhirnya itu saudara tahu. Ada beda, ada sedikit tadi, 40 menit. Saudara beda, saya ambil contoh di surat Al-Baqarah. Ada namanya Tadei Pogacar, usia 22 tahun. Siapa? Benar, orang Indonesia. Dari Slovenia, negara kecil yang ada pecahan dari Yugoslavia. Siapa dia? Dari usia 9 tahun dia tekuni, dia punya talenta. Ternyata dia juara balap sepeda. Ya, apa? Tour de France yang dari Eropa ke Afrika. 1.000 sampai 2.000 mil. Dia juara, sambil dia bilang ini anak muda hiu yang menelan hiu-hiu ikan-ikan yang ada sekitar. Kenapa? Keganasan kekuatannya tidak bisa dibendung. Usia 22 dia juara, tapi dia mati dari usia 9 tahun. Talenta dikembangkan oleh pelatihnya dan sekarang dia juara. Itu rute
sepeda yang paling panjang di dunia, Tour de France. Ya. Nah ini kita jemaat Tuhan sudah siapkan, kita 30 tahun, saya kira kita sudah ada talenta itu hasil anak-anak muda, kembangkan talenta. Mana caranya kita pertanggungjawabkan talenta yang Tuhan belajar yang kita bagi anak-anak muda. Ya, saya bersyukur karena sekolah minggu mengembangkan talenta, dia menjadi agen untuk kirim bantuan 200 masuk ke Sulawesi Selatan. 200 apa? Kreativitas dan guru-guru mereka mau kembangkan. Bukan cuma kamu di kota yang mau diberkati, kamu juga memberkati daerah lain. Nanti sebentar akan kirim 200 bantuan. Orang tua jangan kalah, jarimu ada, otakmu masih lancar daripada cuma lihat game tiap hari, game, roba talimu. Ceritakan Yesus. Kenapa saya boleh ada 7 bulan hidup di Jakarta sampai saat ini dengan sehat? Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang jaga saya. Itu berita yang harus disampaikan, bukan hoax. Mau atau tidak mau, kita sudah alami 7 bulan Tuhan jaga kita. Ya, benar? Saudara, coba angkat tangan. Siapa yang tidak jaga Tuhan? Tolong angkat tangan. 7 bulan kita dijaga itu. Sementara orang di luar saya, dokter di luar sana stres, depresi. Dan inilah yang perlu kita bagi keluar. Nggak ada orang-orang, oh ada juga rupanya obat yang bisa tolong orang supaya terhindar dari itu. Ada, apa itu? Tubuh dan darah Kristus. Coba cerita apa itu? Coba kalau mau dengar cerita yang jelas di sini. Ya, kasih nomor telepon sama saya banyak. Ya, yang bisa bagi cerita mengenai Yesus. Itu tujuan kita. Nggak cuma nunggu nasi, tungguin, makan, tidur sampai bengkak. Kita dipanggil Tuhan kembangkan talenta, kalau tidak kesaksian hidup yang sudah alami selama 7 bulan ini. Begitu Tuhan, itu saja yang saya ingin sampaikan. Kiranya talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kita kembangkan untuk hormat kemuliaan nama dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahwa kita di hari akan datang, Tuhan itu pasti akan tahu. Ya, ikutin protokol Alkitab yang sudah diada selama ini. Dan ini yang sudah menolong kita. Saya lagi ekspor ke daerah mana, lakukan protokol Alkitab. Mereka tanya apa? Lalu saya berkembangkan ini, lakukan. Oh, kami belum di sini, lakukan saja. Ya, itu pasti kamu ditolong oleh Tuhan, karena semua itu dari Alkitab yang saya ambil. Ya, protokol Alkitab, coba sebutkan apa? Coba, ulik. Ada 6. Coba. Apa? Berdoa, baca firman, ibadah, perjamuan Tuhan, apa lagi? Memberi apa? Puasa, puasa itu protokol ini yang sudah diperhatikan oleh orang-orang Israel ketika masalah kesulitan menimpa mereka, dan mereka bisa hidup, bisa ditolong di jalan. Nah ini diulang lagi, Tuhan ingatkan kepada kita, lakukan protokol kita, karena itu yang akan menolong kamu, dan buktinya 7 bulan Tuhan sudah tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Ya. Buat apa kita hidup? Kita harus tahu bahwa hidup kita adalah diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Itu artinya hidup ini adalah untuk melayani. Hidup ini kita nyanyikan kita akan hidup ini.
berkah yang Tuhan sudah berikan kepada kami umat-umat-Mu. Kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan tolong. Kami tahu kami tidak mampu, tapi Roh Kudus yang akan mampukan kami umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu dan pembela kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus yang senantiasa baru boleh menyertai dalam pelayanan yang ada. Segala kemudian hormat hanya bagi Tuhan. Inilah jadi doa kami sudah diberkati oleh firman-Mu, kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Berkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bisa anugerah Tuhan. Yakin bohongan Tuhan tidak berhenti sampai hari ini, tapi seterusnya 10 bulan ke depan, maka seterusnya kami akan mendapat pengawalan, penjagaan kesehatan dari Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami korban persembahan telah diberikan oleh Tuhan, bila besar Tuhan dan anak-anak yang memberi. Berkati pendidikan anak-anak kami, berkati bersama pekerjaan, pekerjaan bisnis, apa saja yang dilakukan oleh umat-umat diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan membuktikan bahwa mereka tidak akan jatuh miskin, tidak akan susah, tapi sebaliknya mereka akan diberkati dan kelimpahan mereka akan alami dalam hidup. Berkati negeri ini, presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, camat kami yang ada di Pilihan juga, lurah RT Tuhan berkati mereka. Berikan kesehatan bagi wilayah ini, Bapak. Kami ada di sini, kami minta pertolongan daripada Tuhan untuk menjaga dan melindungi wilayah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami Tuhan dengar apa yang menjadi doa kami. Jika ada di antara umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu, menolong berkat Tuhan akan menyertai mereka. Sudah ditambahkan usia, mereka tahu apa artinya usia yang Tuhan berikan. Mereka akan kembangkan talenta, kembangkan kemampuan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani engkau dan pekerjaan. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya kami mengenal Tuhan kita yang puji besar. Terima kasih. Terima kasih. Dan saat ini kasih pulanglah dengan damai sudah. Dan berkat Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Tuhan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian semua. Haleluya.